dari kelompok 1 mata kuliah K3 Laboratorium Pelayanan Darah. Saya Syaikila Sukma dengan NIM akhir 001. Saya Eka Lagif dengan NIM akhir 005. Saya Nira Malika Azumi dengan NIM akhir 007. Saya Ini Danisa dengan NIM akhir 008. Saya Anisha Taulisia dengan NIM akhir 015. Saya Auliana Bilazara dengan NIM akhir 034. Saya Nadia Finanita Nareswari dengan NIM akhir 052. Dan saya Dewi Naura dengan NIM akhir 053. Tugas video ini diperuntukkan untuk memenuhi tugas akhir UAS K3 Laboratorium Pelayanan Darah. Halo guys, kami di sini akan mendesinfeksi meja kerja menggunakan alkohol dan lap kain. Yang pertama yaitu semprotan alkohol ke dalam meja, kemudian kita lap menggunakan kain hingga bersih supaya membunuh bakteri atau mikroorganisme yang ada di dalam meja kerja tersebut. Dan sudah beres, bye. Sebelum memulai praktikum, alangkah baiknya cuci tangan terlebih dahulu. Cuci tangan adalah proses membersihkan tangan menggunakan air mengalir dan sabun atau hand sanitizer berbasis alkohol untuk menghilangkan kotoran, mikroorganisme, dan bahan berbahaya yang menempel di tangan. Tujuannya yaitu menghilangkan kotoran dan mikroorganisme yang menempel pada tangan, mencegah penularan penyakit melalui kontak langsung atau tidak langsung, menghindari kontaminasi silang antara petugas, sampel, dan lingkungan kerja, mempertahankan standar sanitasi dan higienis kerja. Waktu yang tepat untuk cuci tangan yaitu sebelum menangani pasien atau sampel, menggunakan APD atau sarung tangan, makan, menyentuh wajah atau minum, dan melakukan prosedur aseptik. Tata cara penggunaan APD. Yang pertama yaitu ada jas laboratorium atau gaun. Kenakan jas laboratorium dari atas ke bawah. Pastikan bagian tertutup dan kancing atau tali terikat dengan baik. Pastikan jas menutupi pakaian kerja dan bagian lengan, panjangnya menutupi pergelangan. Fungsinya yaitu melindungi tubuh dan pakaian dari cipratan bahan kimia atau cairan infeksius. Yang kedua yaitu memakai masker. Letakkan masker menutupi hidung dan mulut sepenuhnya. Kaitkan tali masker pada telinga atau kepala dengan rapat tanpa celah di sisi wajah. Fungsinya melindungi pernapasan dari partikel halus. Yang ketiga yaitu menggunakan handscoon. Gunakan sarung tangan setelah seluruh APD lain terpasang. Pastikan sarung tangan menutupi ujung lengan jas lab. Hindari menyentuh benda lain yang tidak perlu setelah memakai sarung tangan. Fungsinya yaitu mencegah kontak langsung dengan bahan infeksius, kimia, atau benda tajam. Yang keempat atau yang terakhir yaitu menggunakan sendal lab. Gunanya untuk melindungi kaki kita dari resiko bahaya fisik, kimia, maupun biologis. Di sini kami mempersiapkan alat dan bahan untuk pemeriksaan HB metode POCT. Yang pertama yaitu ada lancet, kita taruh di atas meja, kemudian ada tas POCT. Nah, ini dia. Di sini ada POCT, alat POCT. Kemudian ada alat autoklik. Nah, ini dia alat autoklik. Lalu ada tes strip HB untuk meneteskan darah. Dan yang terakhir ada alkohol swab. Jadi ini dia penampakan alat dan bahan untuk pemeriksaan HB metode POCT. Baik, di sini kita akan melakukan pemeriksaan HB menggunakan POCT.
City. Yang pertama kita buka alkohol swab dari bungkusnya, lalu kita keluarkan, kemudian ambil tangan pasien, kita urut beberapa kali agar darahnya lancar, kemudian kita usap menggunakan alkohol swab, tunggu hingga kering, lalu kita tusuk menggunakan autoklik. Nah, sesudah tusuk kita usap darah pertama agar menghindari kontaminasi, kemudian darah kedua bisa langsung kita teteskan ke dalam tes HB strip. Nah, kita teteskan 1 tetes saja. Kita tunggu hasilnya 5-10 detik. Baik, di sini HB menunjukkan 15,7 gram per desiliter. Dapat disimpulkan HB pasien tersebut yaitu normal. Kemudian kita bersihkan sisa-sisa darah dari tangan pasien, kemudian genggam agar tidak terjadi perdarahan yang lebih parah. Oke, baik, pemeriksaan HB menggunakan Velocity sudah selesai. Pengambilan darah pena. Jadi pertama siapkan dulu peralatannya, plester, swab alkohol, kemudian syring 3 ml, kencangkan jarum, kemudian luar laptop, tip, dorong saja. Ya, lanjut langsung. Penanya silakan. Tenang saja. Oke, jadi pengambilan darahnya itu swabnya melingkar-lingkar kayak pelangi. Penanya lumayan superficialis, kelihatan dengan jelas dan bergitir-gitir. Nah, jadi Bukan 2 cc. Oh, enggak 2 cc. penuh. Bisa. Kan 2, nanti kita mau periksa lengkap. Oke, setelah selesai pengambilan yang dikira cukup, lalu tempelkan swabnya. Nah, selesai kita sudah. Dan perhatikan, yang paling diperhatikan adalah pasiennya. Oke, sempurna sekali pengambilan darahnya. Terima kasih. Oke. Baik, pada hari ini saya akan melakukan pemeriksaan hemoglobin dengan metode Cooper-Shepard. Metode Cooper-Shepard merupakan metode pemeriksaan hemoglobin pada saat screening donor berdasarkan spesifik gravitasi dari darah. Pertama kali kita akan membuat larutan Cooper-Shepard dengan berat jenis 1.053. Pertama, masukkan larutan Cooper-Shepard sebanyak 60 ml. Larutan Cooper-Shepard dengan berat jenis 1.053 telah tersedia, maka dilanjutkan dengan pengambilan darah. Setelah darah dimasukkan ke dalam larutan Cooper-Shepard, tunggu selama 15 detik. Jika darah ditemukan tenggelam,
maka kadar Hb lebih dari 12,5 gram persen atau kira-kira di atas 80%. Jika darah melayang, kadar Hb 12,5 gram persen atau kira-kira berkisar 80%. Jika darah mengapung, kadar Hb kurang dari 12,5 gram persen atau kira-kira di bawah 80%. Setelah 15 detik, hasilnya darah tenggelam. Berarti Hb-nya lebih dari 12,5. Video tata cara pelepasan APD. Yang pertama yaitu melepaskan handscreen kanan, kemudian handscreen kiri, lalu masukkan ke dalam tong sampah infeksius yang berwarna kuning. Yang kedua yaitu melepas masker. Nah, sebelum kita lepas, kita robek terlebih dahulu. Lalu masukkan ke dalam tong sampah infeksius. Kemudian yaitu melepaskan jas lab atau baju kerja. Jika sudah terlepas, kita rapikan jas lab dengan cara melipatnya dengan baik dan benar. Sekian video dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum